Selamat pagi Pak Toro dan teman-teman semua yang ada di kelas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami dari tugas turisme geografi. Kami memilih tempat di Gunung Ireng, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tim kami beranggotakan rekan saya Joshua Agung Nathanael Puling dengan NIM 216408. Selanjutnya ada saya sendiri Davidson Ekananta dengan NIM 216397. Dan juga ada rekan saya Satria Ramadhani dengan NIM 216417. Yang selanjutnya saya awali dengan membahas latar belakang. Jadi di Gunung Ireng Gunung Kidul ini merupakan salah satu wisata alam yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan, yakni sebagai tempat melihat sunrise atau matahari terbit, pada umumnya seperti itu. Lokasi Gunung Ireng terletak di Dusun Serumbung, Desa Pengkok, Patok, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wisata pegunungan, Gunung Ireng menawarkan pemandangan alam yang luar biasa berupa pemandangan hamparan sawah luas yang terlihat menarik di tengah-tengah sebuah pedesaan. Seperti itu latar belakang singkat daripada Gunung Ireng yang kami observasi seperti itu. Selanjutnya saya akan mengawali pembahasan ini dengan perkembangan pariwisata di Gunung Ireng dengan terlebih dahulu membahas dari aksesibilitas, amenitas, atraksi yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan dibahas oleh teman-teman saya yang ada di kelas. Yang pertama saya akan membahas dari aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini berkaitan dengan letak gitu ya, berkaitan dengan tata letak Gunung Ireng ini sendiri. Gunung Ireng ini berada di Dusun Serumbung, Desa Pengkok, Patok, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berjarak sekitar kurang lebih 22 km dari pusat kota Yogyakarta. Dan Gunung Ireng ini memiliki akses jalan yang cukup mudah dijangkau oleh kendaraan-kendaraan kecil seperti mobil dan motor. Kondisi jalan yang baik juga memudahkan para wisatawan untuk datang berkunjung ke Gunung Ireng. Rute menuju puncak yang tidak sulit dan sudah difasilitasi dengan jalan setapak sehingga para wisatawan tidak kesulitan untuk berjalan menuju puncak gunung ini. Jadi kalau dari kota Jogja itu sekitar 22 km menuju arah Gunung Kidul. Itu arahnya kalau naik ke Patok ya, Piungan itu naik, lalu melewati Bukit Bintang sampai di ada perempatan yang kalau ke kanan itu HH Sky. Nah, nanti masuk. Yang selanjutnya adalah yang akan saya bahas, yaitu masuk ke dalam atraksi. Jadi di Gunung Ireng ini sedikitnya ada 6 atraksi wisata menarik yang kemarin saat kami mengobservasi itu kami menemukannya gitu. Yang pertama adalah spot sunrise. Jadi kebanyakan orang yang datang ke Gunung Ireng itu karena melihat atau tertarik dengan spot sunrise-nya. Apabila orang penikmat sunrise itu cocok sekali datang ke tempat ini atau ke Gunung Ireng. Seperti kami kemarin datang itu dari pukul 5 lebih ya. 5 lebih itu kami sudah start berjalan naik kendaraan motor mengarah ke Gunung Ireng, dan sampai Gunung Ireng kami masih sempat sebentar menikmati sunrise yang ditawarkan daripada Gunung Ireng ini sendiri. Tapi kebanyakan orang tidak melihat lebih dalam bahwa Gunung Ireng ini memiliki atraksi yang menarik, atraksi lain yang menarik, atau apa ya, memiliki keunikan yang lain yang bisa sebenarnya untuk ditelusuri atau dicari gitu ya. Yang selanjutnya itu ada Sendang Ayu. Ini ada foto kemarin dokumentasi. Jadi di Sendang Ayu ini itu tempat di mana dulu konon katanya Sunan Kalijogo dan para santrinya itu berwudu dan membasuh tubuhnya di sendang ini. Jadi di sendang ini itu dulunya itu keluar air ya. Di tempat ini dulunya keluar air, makanya terbentuk sebuah sendang seperti itu.
Tapi kemarin waktu kami ke sana itu kering, mungkin karena memang cuaca sangat panas atau mungkin entah apapun yang terjadi gitu. Kami juga kurang mengerti, tapi ini di titik ini dulu konon katanya ada sebuah sendang, ada mata air yang keluar dari tanah gitu kan. Dan ini Sunan Kalijogo dulu waktu bertapa, waktu menyebarkan agama Muslim seperti itu, sempat singgah di tempat ini dan berwudu bersama para santrinya di sendang ini. Dan konon katanya barang siapa yang turut membasuh di sendang ini akan awet muda, membasuh wajahnya, membasuh tangannya, kakinya, begitu. Maka konon katanya akan bertahan awet mudanya seperti itu. Dan selanjutnya yang cukup unik adalah dari tebing atau apa ya, bagian dari Gunung Ireng ini itu terdapat lafaz Allah gitu ya. Ada tulisan Allah berbahasa Arab yang terbentuk. Ini saya coba foto kemarin ya, kami mencoba foto. Dapatnya seperti ini, cuman memang kalau nggak saya jelaskan dengan garis seperti itu mungkin agak kurang jelas. Cuman kalau misal teman-teman semuanya datang ke sana itu cukup kelihatan seperti itu. Cuman karena ini di foto, jadi memang karena kurang kelihatan, saya bantu perjelas dengan coretan gitu ya. Ini seperti bentuk lafaz Allah seperti itu. Jadi ini cukup unik. Ada kontribusi Sunan Kalijogo yang memang berwudu di Sendang Ayu yang ada di Gunung Ireng, lalu ada lafaz Allah di sini. Jadi memang bukan hanya spot selfie-nya saja atau spot fotonya saja yang memang unik, tapi ada yang lainnya yang memang harus kita gali lagi. Apa sih Gunung Ireng ini, seunik apa seperti itu. Selanjutnya, yang keempat itu ada pertapaan. Jadi di lokasi ini itu dulu ada sebuah gua kecil yang sering dipakai orang untuk bertapa. Biasanya pada malam Jumat dan malam Selasa, tepatnya di Kliwon gitu ya, malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Namun pada waktu gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 gua ini runtuh, tapi tetap diberikan plakat gitu ya, plang gitu ya, penjelasan bahwa dulu di titik ini itu adalah berdiri sebuah gua yang biasa digunakan untuk bertapa. Jadi memang cukup selain daripada spot selfie, lalu ada keunikan daripada tebing yang berlafaz Allah, lalu ada sejarah yang menyinggung Gunung Ireng ini dari Sunan Kalijogo dan para santrinya, lalu juga dari orang-orang ini juga masyarakat umum ya ditulis ya. Jadi kami juga mencari informasi bahwa masyarakat umum pun ikut bertapa di goa di titik ini. Dan yang selanjutnya dari keunikan atraksi di Gunung Ireng ini itu ada Dike Transisi dan Blok Lava. Dike Transisi adalah dike atau instrusi melintang di bawah kawah di atas kepundan. Blok lava adalah lava yang berbentuk blok-blok. Batuan ini adalah hasil dari pembekuan magma yang berada di area kawah gunung api. Magma yang tidak sempat keluar ke permukaan bumi membeku membentuk dike transisi. Jika lava memercik vertikal dan jatuh kembali ke dalam kawah, itulah yang disebut dengan aglomerat. Seperti itu. Jadi ini ada titik di mana ada sebuah penjelasan terbentuknya Gunung Ireng seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu ada titik lagi di mana Gunung Ireng ini ingin menjelaskan bahwa Blok lava dan aglomerat ini itu seperti apa. Jadi terdapat view ke arah selatan yang sangat indah menghadap ke Selopamero dan Dlingo area. Jadi ada area ya, Selopamero dan Dlingo itu, jadi ada terdapat view di titik ini menghadap ke selatan, mengarah ke situ, ke Selopamero dan Dlingo. Dan batuan yang menyusun adalah blok lava dan aglomerat yang dijumpai secara berulang-ulang. Fragmennya berdiameter lebih besar dengan bentuk fragmen menggergaji hingga kerak roti.
mengindikasikan dihasilkan oleh lontaran balistik magma oleh tekanan erupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa Gunung Ireng terbentuk oleh aktivitas gunung api dan erupsi yang berulang, yaitu efusif dan eksplosif, namun bersifat parastik seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini adalah amenitas. Apabila kita membahas amenitas itu tidak jauh-jauh dari fasilitas seperti itu ya. Fasilitas yang tersedia di Gunung Ireng ini cukup lengkap seperti toilet ada, tempat makan warung juga ada, lahan parkir pun juga terpisah, ada yang untuk roda 2 sendiri, yang untuk roda 4 sendiri. Lalu ada gazebo yang digunakan wisatawan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan seperti itu di tepi-tepi gunung seperti itu. Tapi juga ada plakat batasnya ya untuk tidak melewati itu karena berbahaya seperti itu. Dan amenitas di tempat ini cukup terawat dan dikelola dengan cukup baik oleh pihak pengelola, yaitu masyarakat setempat. Dan kemarin kami sempat membeli tiket, ini juga sudah saya cantumkan di slide ya, sudah kami cantumkan di slide seperti ini contoh tiketnya atau bukti tiketnya dan karcis parkir. Apabila kita mendatangi atau mengunjungi Gunung Ireng, maka kita harus membayarkan sejumlah tersebut seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya Satria dan Joshua di kelas. Terima kasih.